Foto video yang kualitasnya tinggi, itu pasti membutuhkan file yang sangat besar. Terus terutama untuk video tadi, alternatif lain ya, yaitu objek disimpan di dalam file ya, di luar basis data ya, sedangkan basis data itu hanya menyimpan pointernya saja, nama filenya saja. Terus di sini ada proses retrieval data audio dan video harus pada waktu yang tepat ya. Ya, datanya yang tersedia dan mendukung retrieval berbasis kesamaan ya, similaritas yang digunakan pada aplikasi basis data multimedia. Ini adalah requirement-nya. Selanjutnya ada namanya karakteristik multimedia data. Ada lack of structure, artinya yaitu karakteristiknya itu yaitu kekurangan pada struktur. Yang di sini data multimedia cenderung tidak terstruktur. Oleh karena itu, jadi tugas manajemen data seperti pengindeksan, terus pada pencairan serta pengambilan berbasis konten itu adalah tidak tersedia. Jadi kekurangannya seperti itu, lack of structure-nya seperti itu. Terus ada lagi temporalitas ya, atau temporality. Di sini jelaskan bahwa beberapa jenis data pada multimedia seperti pada video, pada audio, dan animasi itu memiliki persyaratan dan temporal yang berdampak pada penyimpanan, pada manipulasi, dan pada presentasi atau penyajiannya. Dengan cara yang sama, yaitu berupa gambar, video, dan grafik memiliki batasan spasial dalam hal konteksnya. Terus ada massive volume, itu yang volume yang besar. Jadi karakteristiknya itu pada data multimedia seperti pada video dan pada audio seringkali membutuhkan perangkat dengan penyimpanan yang besar. Terus logistik juga, media non standar dapat mempersulit dalam pemrosesan. Contohnya ada aplikasi database multimedia itu perlu menggunakan algoritma kompresi. Nanti kita belajar di situ. Ini adalah karakteristik pada data multimedia. Ada lack of structure, kekurangan pada struktur, temporalitas, volume yang besar, atau logistik. Next, terus isi dari multimedia database, jadi atau disingkat MMDB ya, itu mengatur beberapa tipe informasi yang berbeda berkaitan dengan data multimedia yang sebenarnya. Kalau suara Bapak nggak kedengeran, bilang ya. Kalau nggak kedengeran, hidupkan mic-nya aja, bilang aja. Karena di sini tabrakan juga dengan dosen-dosen lain. Takutnya suara Bapak noise ya. Terus ada jelas nggak? Jelas ya? Ya sudah jelas, Mas. Jelas ya. Oke. Isi dari multimedia database ada apa? Pertama ada media data. Media data itu data yang sebenarnya ya, yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah gambar, sebuah audio, video yang ditangkap atau yang diambil ya. Selanjutnya didigitalisasi, diolah, dikompres, dan disimpan. Terus ada lagi namanya media format data.
Datanya berisi informasi yang berhubungan dengan format dari media data setelah melalui sebuah proses, diantaranya proses akuisisi, pengolahan, dan proses encoding. Contohnya, media format data terdiri dari sampling rate, resolusi, frame rate, ya, skema encoding, dan lain-lain. Yang ketiga, ada lagi namanya media keyword data. Ya. Jadi media keyword data, jadi intinya media keyword data dan media feature ini digunakan ya untuk pencarian data ya, media format data yang digunakan untuk menyajikan sebuah informasi yang ditangkap. Jadi ini di media keyword data itu berisi deskripsi keyword yang biasanya berhubungan dengan pembuatan media. Ya, contohnya video itu bisa meliputi tanggal, meliputi waktu dan tempat pengambilan video itu, siapa yang merekam, scan-nya yang diambil, dan sering juga konteks deskripsi datanya. Terus ada lagi media feature data itu berisi fitur yang diambil dari media data, yaitu yang menentukan media kontennya. Contohnya informasi tentang distribusi warna, jenis-jenis tekstur, dan perbedaan bentuk yang ditampilkan pada sebuah gambar, yang sering juga disebut sebagai content dependent data. Terus ketiga data yang terakhir itu sering juga disebut sebagai metadata karena mendeskripsikan beberapa aspek yang berbeda dari media data. Jadi itu, jadi isi dari multimedia database itu ada 4: media data, media format data, media keyword data, atau media feature data. Yang kita pelajari 4 ini aja. Itu. Terus ada lagi kita belajar mengenai arsitektur basis data multimedia. Jadi arsitektur basis data multimedia ini kita contohkan aja ya. Ini si user ya, user ini kalian, ini arsitektur ya. Ini berbasis principle of autonomy. Si user ya, dia melakukan sebuah query. Artinya query yaitu sintak atau perintah yang dipakai untuk mengakses atau menampilkan data pada sebuah sistem. User melakukan query, selanjutnya melakukan multimedia query engine. Artinya melakukan pencarian ya, menggunakan query tadi, sintaks perintah dalam beberapa tipe data ya, termasuk ya teks, video, dokumen, dan data lain-lainnya. Ya, gitu, tetap si user melakukan query terus melakukan ini multimedia query engine. Nah, dia cari apa nih? Cari data gambar, terus indeks data video, data dokumen, ya, atau animasi di sini. Selanjutnya di follow up lagi masuk ke presentation engine. Nah, dia ngejawab nih. Nah, dia kayak contohnya mudahnya aja gini. Kita ngambil cari video video Dewa Kipas. Nah, Dewa Kipas versus Grandmaster. Cari nih si query-nya ya. Nah, dia nyari sintaksnya. Dewa Kipas versus Grandmaster Indonesia. Atau kita nyari Dewa Kipas versus Chelsea. Nah, contohnya ya. Dia melakukan sintak atau perintah yang dipakai ya untuk mengakses tadi. Muncul nih. Nah, video di video sini muncul nih. Nah, video gitu ya, video Dewa Kipas versus Grandmaster. Nah, muncul nih videonya. Oh, berarti tentang video. Terus dia ini lagi follow up lagi. Ini lagi dicari lagi nih si mesin itu. Nah, terus si mesin ini melakukan presentation engine. Dia melakukan pilihan-pilihan. Nah, langsung dijawab sama si usernya. Oh, ternyata yang ini jawabannya yang benar. Nah, gitu. Jadi ini namanya principle of
autonomy gitu. Jadi setiap media yang dikelola ya, dengan cara khusus yaitu sesuai dengan tipe medianya. Ya. Yang kedua, dia dapat melakukan join ya, antara struktur data yang berbeda. Yang ketiga yaitu dapat melakukan pemrosesan query atau pemrosesan perintah. Enaknya itu pemrosesan perintah yang relatif lebih cepat gitu. Dikarenakan si principle of autonomy ini memiliki struktur yang khusus. Jadi seperti itu untuk principle of autonomy. Sampai sini udah paham belum? Paham nggak? Secara logikanya paham nggak? Ahsan, paham Ahsan? Yang lain paham? Oke ya. Oke, nah ini adalah arsitektur basis data multimedia berbasis principle of autonomy. Yang kedua, ada namanya principle of uniformity. Jadi gini, dari user tadi dia melakukan query. Setelah itu, si multimedia query engine ini dia mencari keseluruhannya nih. Dia cari lagi, cari tentang tadi Dewa Kipas. Cari set, nemu nih. Terus dia kembali lagi. Terus ke presentation engine, terus dia menjawab, oh iya ternyata pilihannya, tapi dia di sini dia banyak pilihannya ya di principle of autonomy ini. Jadi prinsipnya di principle of uniformity ini ya, dia struktur abstraknya tunggal ya, untuk yang berguna untuk mengindeks semua tipe media. Dia jadi tunggal di sini. Yang berguna untuk mengindeks. Jadi dia mengindeks antara teks, antara video, antara gambar, itu antara animasi, itu ya, atau ya yang lainnya lah. Jadi dia dijadikan satu semua. Yang kedua, abstraknya ya di luar dari bagian yang umum tadi, dari tipe media yang media berbeda ya, tergantung metadatanya. Selanjutnya yang keempat ya, strukturnya itu cuma satu ya. Jadi implementasinya itu tentu ya lebih mudah lah dalam melakukan algoritmanya, lebih mudah. Terus anotasinya itu dia tipe medianya berbeda-beda, dia melakukan anotasinya seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari principle of uniformity. Terus ada lagi pilihan arsitektur basis data multimedia berbasis principle of hybrid organization. Jadi kalau di sini di principle of hybrid organization ini, si user ini melakukan query, selanjutnya melakukan multimedia query engine. Ya, jadi dia ini ada beberapa media, ada media 1, media 2, media 3, infinite index ya. Selanjutnya dia melakukan presentation engine dan dia menjawabnya. Jadi dari ini dia menjawab ke usernya apa aja pilihannya. Jadi di principle of hybrid organization ini dia ada beberapa tipenya. Ya tentu keuntungannya dia mendapatkan dari dua yang pertama ya, dia dan juga dapat melakukan join melalui sumber data dan melalui multiple menggunakan sebuah indeks mereka sendiri. Dan ada juga yang melakukan dua jadi satu gitu ya, media ini jadi satu. Dia menggunakan indeks masing-masing dari media itu. Ini adalah
prinsipal dari hybrid organization. Terus di antara MMDB tadi, multimedia database tadi ya, dia ada kan ada tiga ya arsitekturnya. Yang pertama itu adalah the principle of autonomy tadi. Yang kedua the principle of uniformity. Yang ketiga ada principle of hybrid organization serta media. Nah, tentunya di tiga ini ya dia memiliki beberapa manfaat lah ya, beberapa jenis. Nah, untuk prinsip otonomi ini dia memiliki jenis medianya, yaitu misalnya ada gambar, ya, video, itu diatur dengan cara khusus ya, menggunakan media yang sesuai dengan media tersebut. Ya, pencariannya sesuai dengan media tersebut. Media nyari gambar, munculnya gambar. Ketika nyari teks, video, seperti itu. Dan ada juga the principle of uniformity. Di sini itu prinsip keseragaman ya, intinya ya. Uniformity ini artinya kan keseragaman ya. Jadi berbarengan lah. Jadi di sini ketika kita melakukan multimedia query engine, dia mewakili beberapa konten dari semua objek media yang berbeda dalam satu struktur data atau dalam sebuah indeks terpadu, unified index. Yang ketiga ada namanya prinsip organisasi hybrid atau the principle of hybrid organization. Atau jenis media tertentu ya yang menggunakan indeksnya sendiri, sementara yang lain itu menggunakan beberapa indeks terpadu atau ya biasa disebut yang MMDB itu. Jadi ini adalah tiga MMDB arsitektur. Ini ada ini Bapak contohkan aja gambar-gambarnya. Dia ada principle of autonomy, principle of non-pyramidity, terus principle of hybrid organization. Jadi tiga ini memiliki fungsi-fungsinya sendiri ya, tergantung nanti kita dalam melakukan search ya, dalam melakukan multimedia query, dalam melakukan query-nya kita memilihnya yang mana nih. Jadi kita biasanya sih yang biasa kita gunakan dalam pencarian, mungkin dalam pencarian Google ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain lah ya, sebagai search engine itu kita biasa menggunakan prinsip otonomi ya, di mana kita dia memberikan sesuai dengan kebutuhan si user itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini implementasi ya. Implementasi basis data pada multimedia ya. Jika berbentuk sebuah aplikasi, tentu kalau kalian mungkin setiap hari ya atau sering menggunakan Instagram ya. Jadi Instagram ini kan tidak lepas juga dari multimedia, di mana di dalamnya terdapat video, terdapat gambar, image ya, ataupun teks juga. Nah, itu gambar-gambar yang kita simpan di Instagram itu tentu memiliki database. Ya, database-nya yaitu database berbentuk database multimedia itu. SoundCloud juga ya, atau Spotify ya tadi ya, ada lagi Joox, iTunes, atau juga menyimpan sebuah database yang berupa audio atau berupa musik database. Ada juga Twitter ya, berupa gambar, video, teks, itu, maupun TikTok, YouTube ya. Kalau Google Maps ini berupa information geography ya. Ada juga Facebook ya, tentu sudah tidak asing lagi ya. Ada video, ada gambar, ada
suara juga atau teks juga lebih lengkap lah. Jadi semua dicontohkan aplikasi-aplikasi di sini, yaitu sebagai contoh implementasi basis data multimedia pada sebuah aplikasi. Jadi mudah-mudahan nanti kalian ketika lulus atau ketika kalian nanti membuat tugas akhir atau tugas besar bisa membuat sebuah aplikasi sendiri, baik itu aplikasi berupa musik ya, penyimpanan musik bisa tuh kalian buat sebuah software sendiri berbasis mobile lah ya, kalau sekarang enaknya berbasis mobile, tempat penyimpanan musik. Terus buat aplikasi software lagi ya berupa chat ya, sistem chat ya. Mungkin kalian nanti bisa menambahkan enkripsinya ya, tambahkan algoritma enkripsinya di multimedia di yang menjadikan value kalian di situ. Harapannya sih seperti itu ya, kalian bisa membuat sebuah aplikasi sendiri atau minimal kalian bisa memahami isi di dalam sebuah aplikasi multimedia berbasis database. Sampai sini materinya sih udah cukup ya, sudah 2 jam lebih kita belajar. Kalau full 3 jam sebenarnya kurang efektif juga. Nanti kurang banyak yang didapat, ditangkap. Ini sedikit-sedikit aja, yang penting kalian paham dulu apa aja arsitektur pada multimedia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Nak? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Kalau ada, ya tentunya masih butuh waktu lagi. Ya, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa? Muhammad Adi Yuda. Muhammad Adiuda. Oke, nanya. Boleh. Tadi di materi awal-awal sih kan ada format audio OGG ya. Oke, bentar. Ini video ya? Audio. Oh, ini audio. Ya. OGG itu kenapa sering dipakai di game ya, Pak? Oke, itu karena gini, Nak. Yang Bapak tahu ya, karena OGG itu memang format multimedianya dia open source, dia memang gratisan. Itu OGG itu dia format multimedia yang gratis. Dia tidak ada tidak ada hak untuk ketika orang menggunakan itu dia bayar lisensi. Gitu. Nah, karena gratisan dan dia lebih mudah untuk dalam mendevelop itu, gitu, dalam membuat OGG itu. Nah, terus dia juga memang dia dirancang untuk streaming dan penyimpanannya memang dia lebih efisien, dan memang dia lebih enak memang untuk streamingan, karena ketika kita bermain game itu kan otomatis kita itu online tuh ya, main game-game main game-game apapun ya. Yang saat ini dia streaming online, dan memang format ini lebih enak ketika seorang developer dia memang lebih enak menggunakan OGG ini. Di samping dia tidak ada lisensinya, dia gratis. Setahu Bapak ini gratis, multimedia ini gratis. Dan dia juga memang sangat cocok untuk dirancang pada sebuah aplikasi yang berbasis streaming. Karena dia penyimpanannya itu lebih efisien, lebih enak, dia penyimpanannya itu tidak berat. Gitu. Seperti itu. Oh, berarti kemungkinan untuk itu ya, Pak, mengecilkan biaya ya, Pak? Iya, benar. Ya untuk mengurangi anggaran lah ya. Gitu. Gitu sih. Setahu Bapak ya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Kalau tidak ada ya udah kita berakhir. Gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan ya kalian bisa paham materi yang dijelaskan hari ini. Oke, stop. Mudah sudah paham dan bisa kalian implementasikan, bisa kalian
bisa kalian coba-coba deh di rumah ya mengenai basis data multimedia. Jadi nanti kalian bisa sharing session lah ke teman-temannya ya. Maunya kalian punya ilmu baru apa, boleh Bapak mempersilahkan kalian ya. Kalian bereksplorasi. Di sini ada 50 mahasiswa. Kalau memang kalian punya ilmu baru, ya, boleh saling kita saling transfer of knowledge saja, transfer of information, itu transfer of teknologi. Mungkin kalian kan memang yang masih generasi Z ya, kalian sudah sering menggunakan aplikasi berbasis multimedia, baik aplikasi streaming atau kalian sering bereksplor tentang multimedia, ya silakan. Bapak sangat terbuka buat kalian. Kalian mau sharing berbagi informasi, silakan. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, yang mau ditanyakan? Udah cukup? Naufal, ada yang mau tanyain? Belum, Pak. Cukup, terima kasih. Cukup ya. Oke, gitu aja materi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nanti materi ini bisa kalian download di LMS dan rekamannya bisa kalian lihat di LMS juga. Gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kalian terhindar dari berbagai virus yang saat ini mengintai di kita. Kemudian kita bisa dipertemukan offline ya, biar bisa saling sapa, saling silaturahmi. Terima kasih banyak Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Les ya. Pak. Sama-sama.